Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus limpahkan kepada kita, atas kesempatan, atas nikmat waktu luang dan nikmat sehat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sampai hari ini. Dan tentu kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan nikmat tersebut, entah tidak mendapatkan nikmat sehat atau tidak mendapatkan nikmat waktu luang, atau mungkin tidak mendapatkan nikmat iman atau Islam. Kita mendoakan semoga mereka diberikan hidayah dan juga diberikan nikmat-nikmat sebagaimana kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang beriman dengan beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga siapapun yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ulun hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Kabair, yang dimana Al-Kabair ini karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Adapun syarahnya karya Ustadz kita Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullahu taala. Dan kita masih pada pembahasan dosa besar yang kedua, yang dimana kita sudah jelaskan bahwasanya Al-Kabair ini memuat sekitar 70-an dosa, memuat beberapa dosa yang dimana kita sebagai muslim harus mengetahuinya dan juga kita sebagai muslim harus menghindarinya. Kita mempelajari dosa-dosa ini bukan untuk kita melakukannya, bukan untuk kita amalkan atau kita praktekkan, tidak, tapi untuk kita menjauhinya. Sebagaimana kata penyair, araftu syarra la lisyarri, aku mengetahui, aku mempelajari keburukan, la lisyarri, bukan untuk mengamalkan keburukan tersebut, walakin litawaqqihi anhu, tapi untuk aku bisa terhindar dari keburukan tersebut. Sama dengan kita malam hari ini belajar terkait dosa-dosa besar, yang dimana tujuan kita agar kita bisa terhindar dari yang namanya dosa besar. Tentu agar cara kita bisa menghindar, pertama kita fahami dulu itu dosa besarnya seperti apa, gambaran dosanya seperti apa. Kemudian kita fahami apa saja dalil-dalil yang menjadi ancaman bagi orang yang melakukan dosa tersebut, dan apa dalil-dalil yang menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang terlepas atau menjauhi dosa tersebut. Dengan kita memahami konsep ini, konsep dasar seperti ini, maka insya Allah kita bisa memahami dosa besar dan juga kita bisa menghindarinya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di bab yang kedua ini atau dosa besar yang kedua ini, yaitu membunuh bighairi haqqin, membunuh orang lain tanpa adanya pembenaran yang dibenarkan. Dan kita sudah masuk sebagaimana kebiasaan Al-Imam Az-Zahabi, beliau menjelaskan pertama dengan membawakan Al-Quran, membawakan ayat-ayat yang berhubungan atau berkaitan tentang pembunuhan. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali pembunuhan. Orang dengan mudahnya menghilangkan nyawa orang lain, orang dengan mudahnya menumpahkan darah orang lain. Bahkan tidak jarang seorang anak membunuh ibu, seorang ibu membunuh anak, seorang anak bunuh bapak, bapak bunuh anak. Ini banyak sekali kita temukan. Terakhir ulun dengar, lihat berita seorang anak, miris sekali, seorang anak membunuh ibu kandungnya. Alasannya apa? Alasannya sang anak ini hanya dibangunkan untuk sholat. Sang anak ini dibangunkan sholat oleh ibunya, tapi ternyata bukan panggilan sholat yang dia lakukan. Yang dia lakukan apa? Dia membunuh ibunya karena hanya dibangunkan untuk sholat. Begitu mudah seseorang menghilangkan nyawa orang lain, bahkan dengan ringan sekali menghilangkan nyawa orang tersayangnya, bahkan ibundanya yang
membawa dia yang tinggal di dalam rahimnya selama 9 bulan, yang mengandung dia selama 9 bulan. Ini mudah sekali kita temukan di zaman sekarang, na'udzubillah. Sehingga semoga hal-hal seperti ini kita harapkan tidak pernah terjadi lagi, terkhusus di kalangan kaum muslimin. Terlebih lagi jika permasalahannya sepele. Permasalahan yang berat saja belum tentu harus kita lakukan pembunuhan, apalagi kita bukan siapa-siapa. Maka apalagi perkara-perkara sepele, apalagi itu perkara yang merupakan kedekatan kepada Allah, maka tentu tidak pantas untuk kita melakukannya. Sebagaimana kita sebutkan di dalam ayat yang sudah kita baca, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh seorang muslim sengaja dia membunuh, sengaja menghilangkan nyawa orang lain, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya apa dari Allah? Jahannam, yaitu neraka. Bahkan dikatakan khalidan fiha, kekal di dalamnya, meskipun para ulama memiliki tafsiran terkait khalidan fiha ini dan sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas lanjutan dari pembahasan kitab ini, yang dimana Al-Imam Az-Zahabi membawakan hadis yang ketiga. Kita kemarin sudah bahas hadis pertama dan hadis kedua. Dan hadis ketiga sebenarnya kita sudah bahas, tapi masih setengah pembahasan. Yang dimana hadis ketiga ini, dimana Nabi SAW mengatakan, idzal taqa al-musliman, jika dua orang muslim saling bertemu, bisayfihima, dia bertemu dan saling menghunuskan pedang, fal qatilu wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya, kata Nabi apa? Finnar, di neraka. Orang yang membunuh dan terbunuh, dua orang muslim bertemu menghunuskan pedang, yang terbunuh dan membunuh itu masuk neraka. Dan kita sudah jelaskan tentang niat atau tentang alham, keinginan melakukan sesuatu. Kemarin kita jelaskan ada berapa? Ada yang masih ingat Bapak, Ibu? Ada 3. Pertama yaitu alhammu, keinginan, yang al-khawatir, yang terbetik di dalam hati. Cuma keinginan yang terlintas dalam hati, terlintas dalam pikiran, terus kemudian dipalingkan. Ini hukumnya bagaimana? Berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Karena dia cuma terlintas saja. Kayaknya hendak melakukan sesuatu yang buruk dalam pikirannya, tapi cuma terlintas saja, bukan hal yang diinginkan, cuma terlintas. Ya biasalah manusia kadang terlintas hal-hal yang tidak kita pikirkan sebelumnya, tiba-tiba terlintas aja di otak kita. Itu kadang kita seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai al-azm, yaitu tekad. Sudah ada tekad di dalam hatinya tapi belum ada aksi. Dia memiliki keinginan untuk melakukan keburukan, misalnya ingin melakukan pembunuhan. Sudah ada azm, sudah ada tekad di dalam hatinya. Ada tekad, maka seperti ini bagaimana hukumnya? Berdosa. Sudah memiliki tekad kuat, niat kuat, perencanaan kuat untuk membunuh, maka dia sudah berdosa. Dosanya bukan karena dosa membunuh, karena dia belum melakukannya, tapi dosanya dosa tekadnya dia. Tekad buruknya itulah yang dicatat sebagai dosa. Kemudian yang ketiga yaitu al-azm, tekad yang disertai dengan usaha, disertai dengan tindakan, ingin membunuh orang. Sudah menyusun rencana, sudah bawa lading dan sudah datangi orangnya misalnya, na'udzubillah. Kemudian dia bunuh, ini jelas dia melakukan dosa pembunuhan, jelas dosa besar. Atau ketika dia memiliki tekad dan juga memiliki sudah melakukan aksi, ternyata tidak jadi. Ternyata tidak jadi. Dicatat dosa tidak? Dicatat. Bahkan dosanya sama seperti melakukan pembunuhan. Ingin melakukan pembunuhan. Sudah nyusun rencana, bawa senjata, misalnya bawa pisau, bawa parang, na'udzubillah. Kemudian dia datang ke rumah orang yang ingin dibunuh. Ternyata orangnya kededak, kemudian dia pun pulang. Ketika dia pulang, itu sudah dicatatkan dosa pembunuhan karena dia sudah melakukannya dengan aksi meskipun tidak berhasil. Taib, ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan terkait hadis ini, yang dimana ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari hadis ini. Yang ketiga, kemarin yang pertama bahwasanya yang membunuh dan dibunuh masuk neraka, jelas. Yang kedua terkait niat tadi, terkait alham, keinginan, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwasanya hadis yang kita sebutkan yaitu idzal taqa al musliman,
Ini merupakan dalil bahwasanya orang yang melakukan pembunuhan itu masih muslim. Orang yang melakukan dosa besar pembunuhan itu masih disebut sebagai muslim. Jangan disebut orang kafir. Orang kafir tidak ada yang orang melakukan dosa besar tidak sampai pada derajat kekafiran, kecuali pertama itu kesyirikan, yang kedua dia melakukannya istihlal, yaitu karena menganggap atau meyakini meyakini pembunuhan ini halal. Oh, boleh aja kita bunuh orang, boleh aja kita numpahkan darah orang. Nah, dia kafir terhadap apa? Bukan karena pembunuhannya, tapi karena menghalalkan yang haram. Yang ketiga ini, Nabi SAW mengatakan dalam hadis, Iza iltaqo atau izal taqo musliman. Nabi masih menggunakan redaksi muslim. Di sini kita tuliskan, di mana dalam hadis itu dikatakan Nabi SAW mengatakan izal taqo musliman. Ini pelajaran ketiga ya. Ini pelajaran ketiga. Yang dimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis tersebut, izal taqo musliman. Idzal taqa musliman. Idzal taqa musliman, kata Nabi, ketika dua orang muslim, Nabi masih menyifatinya dengan muslim. Idzal taqa musliman bisayfihima, dengan menghunuskan dua pedang mereka, fal qatil wal maqtul di neraka. Maka di sini Nabi masih membawakan sifat sebagai muslim. Artinya apa? Yang terbunuh dan yang membunuh masih dianggap sebagai muslim. Tidak bisa kita kafirkan. Tidak bisa kita katakan dosa besar, dosa pembunuhan masuk ke kafiran. Sebagaimana orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Kita katakan orang yang melakukan dosa pembunuhan tidak kita anggap sebagai orang kafir. Artinya keluar dari Islam, tidak. Tapi dia masih disebut sebagai muslim, sebagaimana Nabi mensifatinya, idzal taqo musliman, dua orang muslim. Ini pelajaran yang ketiga. Dan juga ada sebuah ayat dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, dan jika dua golongan, dua kelompok dari orang muslim, dari orang mukmin, dua kelompok dari orang mukmin iqtatalu, saling perang, saling bunuh-bunuhan, Allah masih mensifatinya dengan mukmin, orang yang beriman, sehingga ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi dia tetap dikatakan mendapatkan dosa yang besar, tapi tidak sampai derajat mengeluarkan dia untuk keluar dari Islam. Kemudian yang keempat, pelajaran yang keempat, bahwasanya yang dimaksud dalam hadis ini yaitu jika dua orang muslim saling bertemu bisayfihima, kemudian menghunuskan pedangnya, fal qatil wal maqtul finnar, yang terbunuh dan membunuh masuk neraka. Maksud dari hadis ini yaitu ketika terjadi persengketaan dalam masalah dunia. Ketika terjadi persengketaan dalam masalah dunia. Misalnya dalam masalah tanah, segala macam, persengketaan masalah-masalah dunia, tidak ada sangkut pautnya dengan syariat, tidak ada sangkut pautnya dengan melindungi kehormatan. Mungkin misalnya ada saling mabuk, misalnya paling sering itu seperti itu. Dua orang mabuknya sama-sama satu tempat, bahkan mabuknya sama-sama satu gelas, kadakawa tergepak sedikit, bunuh-bunuhan. Kadakawa salah sedikit, pukul-pukulan. Ini jelas karena masalah dunia, bahkan karena masalah dosa pula. Maka yang seperti ini yang karena duniawi, seperti juga misalnya fanatisme golongan, bawa golongan, bawa suku, nah, ini juga fanatisme golongan, masalah duniawi. Maka inilah yang dimaksud dalam hadis ini, yang terbunuh dan membunuh masuk neraka. Tapi ada hadis lain dari Nabi SAW. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, ada seorang laki-laki mengatakan, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika kalau ada satu orang atau seseorang yang datang ingin ngambil hartaku? Ada orang yang datang ingin ngambil hartaku, maka Nabi mengatakan, fala tu'ti malak, jangan kasih hartamu kalau dia ngambil hartamu. Kemudian orang ini mengatakan, ara'aita in qatalani,
bagaimana ya Rasulullah kalau dia membunuhku? Kalau dia menyerangku, dia membunuhku. Kata Nabi, qatilhu, serang juga, bunuh juga, kata Nabi. Kalau hartamu ingin diambil, dia ingin menyerangmu, contohnya misalnya begal. Kita ketemu begal di jalan, dia pengen ngambil harta kita, maka dia ingin membunuh kita, ingin menyerang kita. Kata Nabi, qatilhu, serang balik, lawan balik. Ara'aita in qatalani, tapi ya Rasulullah bagaimana kalau dia bunuh aku? Ternyata aku kalah, aku mati, aku meninggal. Kemudian kata Nabi, fa anta syahid, kamu termasuk golongan yang mati syahid. Jelas perbedaan dari dua hadis ini. Hadis pertama Nabi mengatakan yang membunuh dan terbunuh masuk neraka. Tapi di hadis yang kita baca kedua ini, yang terbunuh masuk surga, bahkan dianggap sebagai syahid, dianggap sebagai syahid. Ara'aita in qataltuhu qala huwa finnar, tapi bagaimana kalau aku bunuh dia ya Rasulullah? Dia di neraka. Begal itu di neraka misalnya. Di hadis yang kedua ini Nabi mengatakan yang terbunuh masuk neraka kalau dia jahat, tapi kalau yang mempertahankan hartanya, dia yang terbunuh, dia terhitung syahid. Jelas ada perbedaan dari dua hadis ini. Sehingga hadis pertama ini, yaitu dua orang muslim saling bertemu, saling pukul-pukulan, saling bunuh-bunuhan, maka ini dimaksudkan permasalahan duniawiyah, sengketa duniawiyah. Maka kalau permasalahan sepele, masalah dunia tidak ada urusannya dengan agama, dua-duanya masuk neraka. Tapi beda halnya kalau urusannya masalah syariat, melindungi harta, melindungi keluarga, melindungi istri anak, melindungi agama, melindungi syariat Islam, melindungi nama baik Islam, maka ini beda lagi ceritanya. Maka ini termasuk dalam jihad, ini termasuk dalam jihad, makanya dikatakan orang ini mati syahid. Jadi beda antara kita terbunuh karena dunia atau terbunuh karena agama. Ini sama sekali beda. Ini pelajaran yang keempat. Taib, kemudian kita lanjutkan. Hadis yang keempat yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Al-Imam Az-Zahabi menukilkan sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haramin. Bahwasanya senantiasa seorang muslim dalam kelapangan pada agamanya selama dia tidak menyentuh darah haram sedikit pun. Artinya selama dia tidak menumpahkan, selama dia tidak menyentuh darah haram sedikit pun. Kenapa disebut menyentuh? Karena biasanya kalau orang yang membunuh itu darahnya terciprat, darahnya kena, tersentuh dengan kulitnya. Makanya di sini dikatakan selama dia tidak menyentuh darah haram, artinya selama tidak membunuh. Dan di sini pensyarah Al-Ustadz Firanda Andirja, beliau mengatakan bahwasanya tidak ditemukan lafaz hadis seperti itu yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Akan tapi ada hadis lain yang semakna, yang dimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, laisa min abdin yalqallaha la yusyriku bihi syai'an. Tidaklah seorang hamba yang bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak berbuat syirik, la yusyriku bihi syai'an, lam yatanadda bidamin haram, dan tidak menyentuh darah yang haram, illa dakhala min ayyi abwabil jannah sya', kecuali dia pasti akan masuk ke dalam pintu surga melalui pintu manapun yang dia sukai, melalui pintu manapun yang dia inginkan. Syaratnya dua. Pertama, lam yusyrik billah, tidak mensyirikkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, tidak menumpahkan darah orang lain, tidak menumpahkan darah orang lain. Maka dikatakan kepadanya apa? Masuk surga min ayyi abwabin sya', dari pintu mana saja yang diinginkan. Sehingga di dalam hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya dosa pembunuhan digandengkan oleh Nabi dengan dosa syirik. Pertama dikatakan dosa syirik, tidak melakukan kesyirikan. Kemudian kedua mengatakan tidak melakukan pembunuhan. Maka di sini digandengkan antara syirik dan pembunuhan. Ini menunjukkan besarnya dosa pembunuhan karena senantiasa digandengkan dengan permasalahan kesyirikan. Kemudian keutamaan lainnya yaitu orang yang meninggalkan syirik dan meninggalkan pembunuhan, menumpahkan darah orang lain, maka dia akan masuk ke dalam pintu surga, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bebas memilih mau masuk pintu surga mana saja. Bebas. Ada 8 atau ada 7 pintu surga, semuanya bebas dimasuki
manapun yang dia inginkan selama syarat ini terpenuhi. Selama syarat ini terpenuhi. Dan juga tentunya termasuk tidak membunuh, tidak menumpahkan darah, yaitu tidak menjadi provokator. Ini banyak. Jadi jangan hanya orang dikatakan yang dosa besar itu yang melakukan pembunuhan, yang angkat pedang, yang angkat senjata, tidak. Juga termasuk di dalamnya yaitu provokator. Ada misalnya maling, bakar aja. Padahal dia tidak nyentuh sama sekali, dia dari jauh, bakar. Orang akhirnya tersulut emosi karena suara dia bakar, orang beneran membakar begal maling tersebut misalnya. Banyak kejadian seperti itu. Nah, yang teriak bakar itu yang jadi provokator itu juga termasuk dalam melakukan andil pembunuhan, termasuk orang yang menumpahkan darah orang lain. Termasuk juga orang yang menyetujui terjadinya pembunuhan, menyetujui terjadinya pertumpahan darah. Dia ya silahkan pian bunuh aja, nggak masalah. Ulun tidak mau ikut campur aja. Ulun iya aja ikut aja. Dia termasuk melakukan pembunuhan. Meskipun kalau kita bicara terkait kisosnya nanti, yang kisos itu yang angkat pedang saja. Yang membunuh menggunakan senjata itu yang akan dikisos, dihukum mati. Adapun provokator atau orang yang menyetujui atau orang yang memuluskan jalannya pembunuhan tersebut, maka dia tidak sampai pada derajat kisos. Dia tidak dihukum hukuman mati sebagaimana eksekutornya. Taib, ini yang keempat, hadis keempat. Kemudian kita masuk ke hadis yang kelima. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'di. La tarji'u ba'di kuffaran, kata Nabi, janganlah kalian kembali menjadi kufur, menjadi kafir setelah kematianku. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, dengan cara kalian membunuh salah seorang di antara kalian, atau kalian saling bunuh, saling tebas, saling bunuh. Jangan, kata Nabi, setelah kematianku jangan kembali kafir, yaitu dengan saling membunuh satu sama lain. Di dalam hadis ini sebelumnya kita sepakat bahwasanya sebelumnya kita sebutkan pembunuhan tidak menyebabkan orang keluar dari Islam. Ini kita sepakat. Harus kita sepakati. Para ulama sepakat, ulama Ahlus Sunnah sepakat, orang yang melakukan pembunuhan, eksekutor pembunuhan itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Lantas bagaimana hadis Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan janganlah kalian menjadi kafir setelah kematianku, yaitu dengan kalian saling membunuh satu sama lain. Sehingga para ulama di sini menyebutkan ada beberapa tafsiran, ada beberapa takwilan atau tafsiran terkait hadis ini. Yang dimaksud kata Nabi, la tarji'u ba'di kuffaran, jangan kembali menjadi kafir setelah kematianku. Maksudnya kekafiran di sini istilahnya itu kufrun duna kufrin. Kekafiran atau kekufuran yang tidak menyebabkan orang keluar dari Islam. Jadi ada kekafiran, tapi kekafirannya itu tidak bikin dia kafir sebagaimana orang yang keluar dari Islam. Ini disebut kufrun duna kufrin, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam, tapi dia dianggap perbuatan kufur, perbuatan dosa besar. Diistilahkan kufur, tapi bukan kafir sebagaimana orang yang keluar Islam. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, sibabul muslim fusuq wa qatluhu atau wa qitaluhu kufrun. Mencela atau mengolok-olok orang muslim, saudara muslim yang lainnya, itu merupakan fusuk, kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya termasuk kekufuran, termasuk kekafiran. Maksudnya kekafiran yaitu yang tidak menyebabkan keluar dari Islam. Ini ada istilahnya para ulama seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tafsiran para ulama, maksudnya kufur di sini adalah kufur nikmat. Maksudnya adalah kufur nikmat, di mana ketika Allah sudah memberikan persaudaraan, nikmat persaudaraan, nikmat persatuan, dia rusak dengan pembunuhan. Jadi kita tuliskan di mana tadi di hadis ini dikatakan la tarji'u kuffaran ba'di, la tarji'u ba'di kuffaran, kata Nabi, jangan kalian kembali menjadi kafir setelah kematianku, yaitu dengan cara saling membunuh. Jangan kembali kafir. Jangan kembali kafir dengan membunuh, ini singkatnya.
dengan membunuh. Tadi kita jelaskan yang pertama, para ulama mengatakan apa tadi? Bahwasanya yang dimaksud adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Dari Islam. Istilahnya kufrun duna kufrin. Kekafiran yang tidak menyebabkan keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, kata para ulama, maksudnya kafir yaitu adalah kufur nikmat. Kufur nikmat. Di mana kata Nabi SAW, jangan kembali kafir. Artinya maksudnya adalah kufur nikmat setelah disatukan oleh Allah. Setelah banyak kaum muslimin, banyak orang-orang yang masuk Islam di zaman tersebut, ada nikmat persahabatan, ada nikmat persatuan, nikmat ukhuwah Islamiyah, tapi ternyata dia menghilangkan atau menggugurkan nikmat tersebut dengan melakukan pembunuhan. Ini maksudnya adalah kufur nikmat. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, yaitu janganlah kalian bertasyabbuh. Yang ketiga, janganlah kalian bertasyabbuh. Tasyabbuh maksudnya bagaimana? Yaitu kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, yang dimana biasanya mereka suka berperang, suka saling bunuh. Jangan bertasyabbuh. Sebagaimana dahulu di kota Madinah ada seorang Yahudi yang datang dan dia ingin mengadu domba suku Ansor. Suku Ansor yang dimana di dalamnya ada Aus dan ada Khazraj, ada bangsa Aus dan ada bangsa Khazraj. Nah, orang Yahudi ini datang ke tengah-tengah dua suku tersebut, mengingatkan, oh dulu kalian perang tuh luar biasa ya. Karena dulu suku Aus dan suku Khazraj ini berperang sebelum datangnya Nabi SAW. Bahkan disebutkan perangnya sampai ratusan tahun dari dua kabilah ini. Sampai datang Nabi SAW, di semuanya disatukan. Ini menjadi suku Ansor namanya. Nah, ketika saat itu datang orang Yahudi berusaha mengingatkan, dahulu kalian tuh perang luar biasa ya. Sampai ratusan tahun ada yang dibunuh kayak gini. Niatnya apa? Ingin mengembalikan semangatnya lagi supaya diingat lagi masa-masa lalunya biar kembali berperang. Nah, ini maksudnya jangan kembali seperti itu, kata Nabi, setelah aku wafat. Jangan kembali berperang, karena dahulu mereka berperang, orang-orang Madinah suka berperang di antara sesama mereka, tapi ketika Nabi datang, mereka pun menjadi satu. Kemudian yang keempat, kata para ulama, maksud dari kafir di sini yaitu ahlur riddah. Ahlu ar-riddah. Ahlu riddah itu apa? Orang-orang yang murtad setelah Nabi wafat. Setelah Rasulullah SAW wafat, ada beberapa orang yang murtad. Apalagi ketika datangnya Musailamah al-Kazzab, nabi palsu, banyak orang yang mengikutinya. Ketika di zamannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, banyak orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat. Dia tidak mau zakat, dia ingkari kewajiban zakat. Nah, ini termasuk dikatakan sebagai orang-orang ahlur riddah, seperti juga yang murtad di zamannya Musailamah al-Kazzab, yang dia seorang nabi palsu mengklaim dirinya sebagai nabi, maka ini disebut ahlur riddah. Makanya kata para ulama, maksudnya adalah jangan menjadi kufur, yaitu keluar setelah Nabi meninggal. Jangan menjadi kufur dan justru menentang Islam. Ini yang dimaksud sebagai kafir dalam hadis tersebut. Bukan maksudnya kafir keluar dari Islam. Janganlah kalian jadi kafir artinya ya keluar dari Islam karena sebab pembunuhan ini, bukan. Yang nomor 4 ini bukan artinya kalau dia membunuh artinya kemudian dia keluar Islam, tidak. Tapi maksudnya jangan keluar Islam dulu baru saling membunuh. Bukan membunuh kemudian menyebabkan kafir keluar Islam, tidak. Bisa dipahami di sini ya perbedaannya. Taib, ini yang ke-5 dari hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Kemudian hadis yang ke-6 yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, laqatlu mu'min a'zam indallah min zawalid dunya. Kata Nabi, sungguh terbunuhnya seorang muslim itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya dunia ini. Terbunuhnya seorang muslim atau seorang mukmin
itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih dahsyat kejadiannya dibandingkan hanya hilangnya seluruh dunia. Bayangkan, darah seorang muslim, seorang mukmin itu disandingkan dengan dunia dan seisinya. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa pembunuhan. Bahkan Allah, ya, bagi Allah, di sisi Allah lebih baik hilangnya satu dunia daripada terbunuhnya satu muslim, terbunuhnya satu orang muslim. Yang dimana di sini dikatakan bahwasanya kedudukan seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat agung. Mengapa? Pertama, karena Allah mengutus para nabi dan rasul agar apa? Agar manusia itu bisa beribadah. Allah mengutus para nabi, para rasul agar orang-orang di muka bumi bisa beribadah, bisa mengenal Islam, bisa mentauhidkan Allah, sehingga Allah utus. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia. Setelah mereka beriman, Allah turunkan Quran, yang dimana Al-Quran ini bisa menambah keimanan mereka, bisa menjadi petunjuk mereka untuk beribadah. Kemudian yang ketiga, Allah setelah menurunkan Quran, Allah berikan kehidupan yang nikmat, kehidupan yang enak di muka bumi ini. Allah sediakan semua tumbuhan, tanaman dengan buah-buahannya. Allah sediakan oksigen, air, lautan, segala macam. Allah sediakan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang ada di atas muka bumi, terutama orang-orang muslim. Kemudian yang keempat, Allah menciptakan dunia agar manusia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena itulah makanya seorang muslim itu kedudukannya jauh lebih besar dibandingkan dunia dan seisinya. Kenapa? Karena dunia ini diciptakan untuk muslim. Dunia ini diciptakan untuk beribadah. Dunia ini digunakan sebagai media agar orang-orang itu bisa beriman kepada Allah. Yang jadi tujuannya itu, yang jadi fokus utamanya, orang-orang bisa beriman. Sehingga ini menjadi lebih mulia dibandingkan dunia. Bahkan dikatakan bahwasanya seorang muslim itu jauh lebih berharga, jauh lebih mulia dibandingkan Ka'bah. Seorang muslim jauh lebih mulia, jauh lebih berharga dibandingkan Ka'bah, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Ma a'zamaki wa a'zama hurmatik." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ka'bah, betapa agungnya engkau dan betapa agungnya kehormatanmu. Wal mu'min a'zamu hurmatan 'indallahi mink." Akan tetapi kata Nabi, seorang mukmin itu jauh lebih agung, jauh lebih mulia, lebih terhormat di sisi Allah dibandingkan engkau, wahai Ka'bah. Sehingga ini menjadi dalil akan kesempurnaan atau akan mulianya kedudukan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disandingkan dengan Ka'bah. Kalau kita katakan pilih mana? Pilih mana, Pak? Bunuh orang muslim atau hancurkan Ka'bah? Pilih mana? Tidak dua-duanya, Ustaz. Tidak mau dua-duanya. Kalau pian hancurkan Ka'bah justru nggak bisa. Kecuali pian masuk hadis yang dikatakan di akhir zaman akan datang orang dari Ethiopia, orang hitam yang menghancurkan Ka'bah keping demi keping, batu demi batu. Nah, hanya itu nanti yang bisa menghancurkan Ka'bah. Sehingga kita kembali bahwasanya kedudukan seorang muslim itu jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi, jauh lebih terhormat daripada Ka'bah, bahkan daripada seluruh dunia yang ada sekarang. Tayyib. Ini yang ke-6 dari hadis yang kita baca. Kemudian kita satu hadis lagi mungkin ya. Kita satu hadis lagi, hadis ke-7. Karena masih ada dari kita hadis total ada 15 hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Hari ini malam ini sekarang kita baru hadis ke-7. Berarti ada berapa lagi, Pak? 8 lagi. Kalau kita lanjut mungkin jam 11 kita tentunya. Baik, kita sampaikan hadis ke-7 saja. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan dalam kitab ini bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "La yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman." Ma lam yusib daman haraman. Yang dimana Nabi mengatakan seorang muslim akan senantiasa berada di dalam kelapangan. Seorang muslim akan senantiasa berada di dalam keleluasaan, kelapangan dari agamanya, ma lam yusib daman haraman,
selama dia tidak menumpahkan darah yang haram, darah yang terhormat. Ada tafsiran beberapa dari para ulama terkait fushatim min dini, yaitu dia akan mendapatkan kelapangan dari agamanya. Bagaimana maksudnya? Orang tidak membunuh mendapatkan kelapangan. Ada beberapa tafsiran, ulun akan tuliskan saja biar mudah difahami. Ada beberapa tafsiran yang menafsirkan terkait fushatim min dini. Dia akan mendapatkan kelapangan dalam beragama selama dia tidak membunuh. Sebenarnya ini jelas, orang yang melakukan pembunuhan pasti tidak tenang hidupnya. Pasti akan senantiasa dihantui. Ini salah satunya. Pertama, kata beliau, maksud dari mendapatkan kelapangan dari Allah yaitu dimudahkan untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, yaitu mudah mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Mudah mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Mudah mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika seseorang melakukan pembunuhan, maka dia banyak tanggungannya, banyak hal yang harus dia selesaikan. Kenapa? Karena orang yang membunuh, misal na'udzubillah ada seseorang yang melakukan pembunuhan. Maka dia harus menyelesaikan dua hak di sini. Yang pertama, di sini ada hak Allah, karena dia telah melakukan dosa besar. Ada hak Allah, kemudian ada hak manusia yang dia bunuh. Dan manusia di sini ada dua nanti. Pertama, wali terbunuh, keluarga yang terbunuh. Jadi ada yang terbunuh, keluarganya pasti merasa sedih, keluarganya pasti berat. Ada keluarganya yang terbunuh, apalagi dia dibunuh bukan mati dalam kondisi normal, misalnya dibunuh orang lain, pasti keluarganya akan sangat terpukul. Kemudian hak manusia lainnya adalah yang terbunuh, korban. Yang terbunuh atau korban. Ini juga dia harus selesaikan haknya dengan korban ini. Pertama, hak dengan Allah Subhanahu wa taala ini harus diselesaikan. Dan tentu hak Allah ini bisa digugurkan dengan cara apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa bertaubat kepada Allah taubatan nasuha, maka insya Allah Allah akan mengampuninya. Tapi masih ada yang kedua, dia belum sepenuhnya lepas, dia belum sepenuhnya mendapatkan keleluasaan. Ini kita ganti ya judulnya supaya tidak salah paham. Fushatim min dini. Fushatim min dini, yaitu kelapangan dalam agama. Maksudnya kelapangan dalam agama apa? Ini di sini tadi disebutkan, wali yang terbunuh. Maka hendaknya orang yang melakukan pembunuhan tentu dia harus minta maaf pertama dengan wali yang terbunuh. Walinya harus didatangi, harus dimaafkan, kalau perlu keluarkan harta dengan diat segala macam, itu tentu. Atau kalau selain diat belum bisa juga kasih hadiah segala macam, habiskan harta, karena itu merupakan hak manusia. Dan ini tidak akan pernah bisa gugur sampai orang itu memaafkan. Kemudian yang kedua, yaitu dosa yang dia lakukan terhadap orang yang terbunuh. Dosa yang karena kalau wali terbunuh kan gampang, dia masih hidup, bisa kita kejar maafnya di dunia. Tapi yang jadi masalah ini harus kita minta juga ridhonya. Gimana caranya, Pak? Ke kuburannya kan minta maaf yulun lah, gitu kan? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bagaimana cara menyelesaikan ini? Ketika seseorang melakukan pembunuhan, sebelum pembunuh ini mati, dia harus selesaikan dua ini. Bagaimana caranya? Karena korban ini sudah meninggal. Mungkin kalau ini ada kemungkinan, meskipun kecil, mungkin dimaafkan oleh walinya. Tapi masih ada kemungkinan. Tapi kalau ini bagaimana caranya? Maka kata Imam Ibnul Qayyim, selama dia bertaubat betul-betul taubatan nasuha, tidak niat kembali melakukan lagi, dia betul-betul kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang baik, betul-betul bertaubat, maka kata beliau insya Allah nanti di hari kiamat Allah yang akan bayarkan
dosa ini. Allah yang akan gugurkan dosa ini. Jadi karena bagaimana kalau orangnya sudah mati kita ingin betul-betul berubah, bagaimana caranya? Maka kalau dia berubah betul-betul berubah, taubatan nasuha, taubat yang sejati, taubat yang murni, maka kata Ibnul Qayyim nanti di hari kiamat dosanya ini akan digugurkan oleh Allah. Allah yang akan bayarkan kepada korbannya. Sehingga inilah kata Al-Imam Ibnul Qayyim untuk menyelesaikan kasus ini. Kemudian yang kedua, maksud dari kelapangan apa? Yaitu selama dosa-dosanya, kata beliau, bukan selain pembunuhan dosanya, maka dia akan mudah untuk melakukan amal soleh, yaitu dia masih bisa digugurkan dan diimbangi dengan amal soleh, yaitu maksudnya kelapangan dalam amal soleh. Sehingga dosa-dosa pembunuhan, maksudnya kelapangan apa? Kelapangan dalam amal soleh. Artinya dosa yang dia lakukan, dosa pembunuhan, bisa diimbangi maksudnya dosa-dosa lain selain pembunuhan, ya. Maksudnya dosa selain pembunuhan, kelapangan dosa selain pembunuhan bisa diimbangi dengan amal soleh. Ini maksudnya orang yang tidak melakukan pembunuhan, dia akan dapatkan kelapangan dalam agamanya. Maksudnya dia bisa beramal soleh, dosa-dosa selain pembunuhan yang dia lakukan dan tentunya selain kesyirikan itu bisa diimbangi dengan banyak amal soleh. Tapi kalau dia sudah melakukan pembunuhan, maka sulit untuk diimbanginya. Amal-amal soleh dia dimungkinkan tidak bisa mengimbangi timbangan di hari kiamat nanti karena di dalamnya ada pembunuhan. Beda orang yang tidak melakukan dosa pembunuhan sama sekali, tidak melakukan kesyirikan, maka dosa-dosa lain yang dia lakukan masih ada kemungkinan bisa diimbangi di hari kiamat nanti. Bisa diimbangi di hari kiamat nanti, atau mungkin amal solehnya lebih berat. Allahu a'lam. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud kelapangan dalam agama yaitu fushatim min dzambihi, yaitu kelapangan dari dosa-dosanya. Ini sebagian riwayat. Artinya adalah selama ia tidak melakukan dosa pembunuhan, maka ia masih mendapatkan kelapangan dari dosa-dosanya, yaitu dia masih diterima taubatnya. Masih diterima taubatnya. Ini yang ketiga. Kelapangan dalam dosa-dosa. Artinya apa? Mudah diampuni. Selama itu bukan dosa kesyirikan, selama itu bukan dosa pembunuhan, maka insya Allah itu lebih mudah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada sebuah riwayat lain yang membawakan hadis ini juga mengatakan fushatim min dzambihi, kelapangan dalam dosanya, bukan dalam agamanya, riwayat lain, dalam dosanya. Sehingga maksudnya adalah dosa-dosa yang dia miliki itu dilapangkan oleh Allah dengan cara mudah untuk diampuni oleh Allah. Adapun dosa pembunuhan sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti tidak bisa diampuni. Dosa pembunuhan bisa diampuni, tapi jauh lebih sulit dibandingkan dosa-dosa yang lain. Kemudian yang keempat, yaitu dikatakan adalah mudah dia dalam urusan agama. Mudah mendapatkan taufik, mudah mendapatkan hidayah, mudah melakukan amal soleh, mudah melakukan kebajikan-kebajikan lain selama tidak ada dosa pembunuhan. Ini yang kelima. Ini yang keempat. Mudah dalam agama, maksudnya apa? Mudah beramal soleh, mudah beramal atau dapat taufik, dapat bimbingan, dapat hidayah dari Allah, itu jauh lebih mudah, hatinya jauh lebih lapang,
dadanya jauh lebih ringan untuk menjalankan kebaikan-kebaikan selama tidak ada dosa pembunuhan. Tapi kalau dosa pembunuhan itu sudah bersarang, sudah pernah melakukan, maka dia dimungkinkan, kata para ulama, akan lebih berat menjalani hari-harinya, akan lebih berat menjalani amal ibadah yang dia lakukan. Kemudian yang kelima, yaitu ketika dia melakukan pembunuhan, kelapangan dari agamanya, yaitu dadanya yang lapang, hatinya yang lapang. Dikatakan ketika ia membunuh, maka dadanya menjadi sempit karena ancaman Allah yang begitu dahsyat, tidak sebagaimana ancaman dosa lainnya. Maksudnya yang kelima, sini yang kelima, yaitu lapang dadanya. Karena ini jelas orang yang melakukan pembunuhan pasti akan dihantui dengan rasa bersalah. Apalagi kalau misalnya dia membunuhnya dan kasus pembunuhannya belum terungkap, kasus pembunuhannya belum diketahui orang-orang, dia membunuh dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Oh, bisa tidak tenang dia tidur tidak tenang, makan tidak kenyang. Apalagi Pak lanjutannya, ya itulah ya. Tapi kalau orang yang tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan dosa besar seperti ini, maka pasti hatinya jadi tenang, mau pergi kerja gampang, mau ke tempat rame enak, tidak ditakuti, tidak dihantui dengan rasa-rasa bersalah dan lain-lain. Tapi kalau orang yang melakukan pembunuhan, dadanya jadi sempit, kemudian tentu hatinya dipenuhi rasa takut. Apa yang dia takutkan? Bisa jadi walinya membalas, bisa jadi ada di antara walinya yang balas dendam karena saudaranya atau keluarganya pernah dibunuh, sehingga dia pasti akan terus waspada, tidur tidak tenang. Bisa jadi ada orang masuk ke rumah tiba-tiba bunuh dia mau pergi kemana-mana mungkin harus dikawal, harus dijaga supaya tidak ada bunuh dia. Sempit hidupnya tidak tenang. Tapi kalau tidak ada dosa ini gampang, mau ke mana saja gampang, mau ke pantai Sungai Cuka tadi gampang Pak ya. Tidak ada rasa sempit di dada. Ini maksud dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam, fushatim min dinihi, yaitu dia akan mendapatkan kelapangan dari agamanya. Dan ada 5 tafsiran di antara para ulama. Tayyib, mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan pada malam hari ini. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali hadis ke-8, karena untuk pembahasan dosa besar ini panjang. Jadi kita ulun awalnya berencana menyelesaikan satu pertemuan satu dosa besar, tapi tidak bisa sepertinya. Bakalan banyak yang terlewatkan, banyak hal-hal penting yang tidak bisa kita skip begitu saja. Sehingga ya dah, kita jalan seapa kita bisanya, seapa kita sanggupnya. Nanti kita sambung kalau masih ada pertemuan berikutnya, insyaallah taala a'lam. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang benar dari penyampaian ulun malam hari ini tentu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang salah serta keliru dari penyampaian ulun itu tentu dari kekurangan dan keterbatasan ilmu ulun, dan juga karena syaitan yang terkutuk, yang menggoda manusia, yang menggelincirkan manusia, dan ulun berlindung minta ampun kepada Allah dari gangguan tersebut. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat, membawa keberkahan untuk kehidupan kita. Dan tentunya kita berharap semoga dosa-dosa ini bisa kita jauhi. Dosa-dosa ini bisa kita jauhi, sekalap apapun kita, seemosi apapun kita nanti, kita ingat bahwasanya pembunuhan itu dosa besar. Tapi insya Allah ulun yakin di sini tidak ada yang niatnya membunuh. Ada Pak yang niatnya membunuh? Enggak ada ya? Enggak ada, alhamdulillah. Insya Allah tidak ada. Karena konsekuensinya begitu besar sekali. Konsekuensinya begitu besar, bahkan banyak diperdebatkan oleh para ulama. Salah satu tanda dosa itu ribet, salah satu tanda dosa itu besar, yaitu banyak debatnya ulama. Oh ini kufur, oh tidak, ini tidak kufur. Oh, ini. Banyak debatnya para ulama. Tapi kalau dosa-dosa kecil, oh sepakat, oh ya ini dosa kecil, selesai, aman. Tapi kalau banyak debatnya seperti ini, panjang perkaranya, ini termasuk dosa-dosa yang harus kita hindari. Dan kita juga tadi bilang, dosa ini disandingkan terus-menerus dengan syirik. Setiap dikatakan dosa besar apa, seperti sab'u mubiqat, 7 hal yang membinasakan. Pertama syirik, 2 sihir, ketiga membunuh. Tadi dosa yang tadi di hadis tadi juga syirik dan membunuh. Masuk surga dari pintu mana saja kalau 2 itu dihilangkan atau tidak dilakukan. Dan ini menunjukkan bahwasanya dosa membunuh itu bukan seperti dosa-dosa lainnya.
karena kawannya, sandingannya terus menerus dengan syirik. Dan nanti akan dibahas di hadis lain bahwasanya satu perkara pertama yang akan dihisab di hari kiamat apa? Masalah darah. Masalah darah ini perkara pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat. Tapi ada hadis lain juga mengatakan perkara lain yang akan dihisab di hari perkara pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah salat. Ada yang menyebutkan salat, di hadis lain disebutkan darah. Kata para ulama tidak ada pertentangan di antara dua hadis ini. Dikatakan darah yaitu untuk menuntaskan hak manusia pertama kali. Hak manusia yang pertama kali diputuskan darah, tapi kalau masalah hak Allah yaitu salat. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah taala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.